Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Layla si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Layla si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 5. Maksudnya? Tanya Ani bingung. Jadi anak laki-laki itu akan mengadakan lamaran di hotel. Mereka lewat jalan tol lalu mengalami kecelakaan. Layla menjelaskan kepada sang ibu. Lalu, tanya Ani penasaran. Ibunya kritis, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diselamatkan. Layla tak pernah mengagumi kepintarannya, karena ilmu itu menurun dari Arimbi. Arimbi selalu mengajarkan kepada Layla, jika menolong orang dengan ikhlas, sekalipun orang yang kita tolong itu sembuh, hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan kita. Alhamdulillah, jawab Ani seraya mengelus dadanya. Anaknya gimana? Meninggal sangat mengenaskan, jawab Layla yang kembali mengingat pertemuan dengan Mahesa saat usai kecelakaan. Tubuhnya tertusuk besi dan dia meninggal di tempat. Ya Allah, sudah qadarullah, semoga ibunya bisa tabah menghadapi ujian dan musibah. Ani mendoakan ibunya Mahesa. Amin, kata Layla seraya menadahkan tangan lalu mengusap wajahnya. Arimbi pun keluar dari kamarnya dan sudah memakai baju tidur. Ayo kita makan, ajak Arimbi yang langsung duduk di kursi makan. Arimbi memulai doa dan mereka pun makan bersama. Suasana hening, tak ada yang berbicara saat sedang makan. Karena memang pesan sebuah lagu anak-anak yaitu, makan jangan bersuara. Usai menyelesaikan makan malam, Arimbi duduk di ruang tamu. Arimbi biasa mengecek lagi pasien yang tadi diobati melalui ponsel. Biasanya pasien suka mengeluhkan penyakit dan ada yang melaporkan tentang kesembuhannya. Layla menghampiri Arimbi yang sedang serius menatap layar ponselnya. Ayah, ibu mana? Tanya Layla yang tak melihat keberadaan Ani. Lagi ke acara tahlilan di rumah Bu Reni, jawab Arimbi. Oh, kata Layla. Kenapa anak kecil itu bisa ikut sama kamu? Tanya Arimbi yang masih serius menatap layar ponsel. Justru itu yang ingin aku tanyakan sama ayah, kata Layla kembali bertanya. Kok dia bisa kabur saat melihat ayah? Tanya Layla heran. Dia takut sama nenek, tutur Arimbi sembari tersenyum. Ternyata sang nenek masih mengikuti langkah Arimbi. Nenek Imah memang terbilang galak di antara para hantu. Terlebih lagi saat melawan kuntilanak dan hantu yang berkeliaran di kontrakan Arimbi dulu. Oh, jawab Layla. Memangnya anak kecil itu udah ganggu kamu? Tanya Arimbi. Kata Mahesa, dia butuh pertolongan aku. Oh, jadi kamu sudah punya kenalan juga selain hantu kepala buntung itu? Canda Arimbi. Ih, ayah, aku lagi gak ingin bercanda. Layla merajuk pada sang ayah. Iya, sudah. Sekarang jelaskan semua sama ayah. Arimbi mulai serius mendengar penjelasan dari Layla tentang anak tanpa kepala itu. Ayah akan bantu kamu, kata Arimbi. Terima kasih, ayah. Layla tersenyum bahagia saat Arimbi akan membantunya. Sesudah membicarakan tentang kegiatan Layla di rumah sakit, Arimbi bergegas menuju kamarnya. Seperti biasa saat akan menolong pasiennya, Arimbi harus melakukan sholat malam terlebih dahulu. Jam 3 pagi, Arimbi telah terbangun dan akan melaksanakan sholat malam. Dia memohon petunjuk kepada Sang Khalik, pemilik ruh di alam semesta. Rimbi, kau jangan ikut campur dengan masalah anakmu. Nyai Imah berpesan kepada Arimbi melalui mimpinya. Memang kenapa, Nek? Tanya Arimbi penasaran. Biarkan itu tugas Layla, karena dia sudah kau turunkan ilmu kebatinan. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang nenek, Arimbi menyelesaikan sholatnya.
Kemudian dia kembali ke tempat tidur untuk merayu sang istri. Arimbi menghabiskan waktu malam menjelang subuh dengan mencumbu sang istri tercinta. Pagi pun tiba, Laila sudah rapi mengenakan baju kerjanya. Setelah sarapan, Laila dan Arimbi pamit kepada Ani untuk berangkat kerja. "Ayah, apa sudah mendapatkan petunjuk?" tanya Laila yang sudah naik mobil bersama Arimbi. "Sudah," jawab Arimbi. "Apa solusinya?" tanya Laila. "Kamu harus mengatasinya sendiri," jawab Arimbi. "Ayah hanya bisa memberikan amalan untuk kamu baca agar bisa menolong anak kecil itu," kata Arimbi seraya melihat ke arah anak kepala buntung itu yang masih berdiri di depan rumah. Anak kepala buntung itu tak berani menghampiri Arimbi, karena ada Nyai Imah di atas kepala Arimbi. Arimbi melajukan mobilnya meninggalkan rumah dan menuju rumah sakit. "Ayah akan memberi beberapa amalan untuk kamu baca," kata Arimbi. Arimbi pun melantunkan beberapa ayat Al-Quran dan juga wasiat dari sang nenek. Laila pun mengikuti suara Arimbi yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sepanjang perjalanan Laila tak melihat keberadaan anak kecil tanpa kepala itu. Sesampainya di rumah sakit, Arimbi berpesan kepada Laila agar membantu semua makhluk yang meminta tolong kepadanya. "Ella, kalau makhluk kepala buntung itu minta tolong, kamu bantu saja. Kamu harus ikhlas menolong semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya, Ayah." Laila pamit kepada Arimbi seraya mencium punggung tangannya. "Assalamualaikum," ucap Laila memberikan salam. "Waalaikumsalam," balas Arimbi. Laila pun bergegas menuju rumah sakit dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Saat akan memasuki gerbang rumah sakit, Laila kembali melihat anak kecil itu sedang berdiri tak jauh dari pos satpam. Akhirnya Laila pun berjalan masuk ke dalam rumah sakit diikuti oleh anak kecil tanpa kepala itu. Sesampainya di ruang UGD, Laila pun menghampiri pasien yang sedang mengalami sakit panas. Segera Laila mengambil tindakan untuk pasien anak kecil yang masih dalam pelukan sang ibu. Saat Laila kewalahan menghadapi pasien anak kecil yang terus memberontak karena ingin diinfus, si bocah kepala buntung itu memegangi tangan Laila. Lalu pasien anak kecil itu langsung terdiam menahan takut. Alhasil Laila pun bisa menancapkan jarum infus ke urat nadi pasien anak kecil itu. Laila pun tersenyum ke arah bocah kepala buntung itu seraya memberikan ucapan terima kasih dengan bahasa isyarat melalui bibirnya, karena telah membantu menenangkan pasiennya. Hantu kepala buntung itu pun mengacungkan dua ibu jarinya. Padahal pasien anak kecil itu ketakutan saat melihat hantu kepala buntung yang mendekatinya. "Terima kasih atas bantuanmu," ucap Laila yang berjalan melintasi hantu kepala buntung itu. Kemudian Laila berjalan menuju toilet untuk membersihkan diri. Saat akan duduk di WC duduk, terdengar suara tak asing di telinga Laila. "Miss Laila," panggil Mahesa dengan suara menggema di dalam toilet. Laila segera membersihkan diri dan memakai celananya. Dia sungguh kesal dengan keberadaan Mahesa yang datang tiba-tiba. Sudah aku peringatkan kalau di WC jangan suka muncul." Laila terlihat kesal dan marah di dalam toilet. "Bak-bak," panggil suara perempuan dari depan pintu toilet. Laila lupa kalau yang bisa mendengar suara Mahesa hanyalah dirinya. "Iya," jawab Laila dengan suara terbata-bata. "Apa ada orang di dalam?" tanya seseorang dari arah luar pintu toilet. "Oh, enggak. Aku lagi ngomelin kecoa, tahu-tahu muncul di lantai." Laila menjawab dengan setengah berteriak. Ada kecoa," kata perempuan itu dari arah pintu luar. "Apa aku harus panggil cleaning service?" tanyanya. Gak usah. Udah aku matiin," kata Laila. "Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.